Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tiga siswa sebuah SMK di Padang Sabtu pekan lalu hanyut di sungai. 2 diantaranya ditemukan meninggal pada Minggu siang. Warga Nagari Ayagadang, Pasaman Barat, nyaris bentrok dengan pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pasar Ternak Simpang 3 Opir, Pasaman Barat, Jumat pekan lalu kembali dibuka untuk aktivitas perdagangan. Dua dari 3 siswa yang hanyut saat menyeberang Sungai Lubuk Tongga, kawasan Sungai Bange, pinggiran Kota Padang, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu siang dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Cynthia, siswa sebuah SMK di Padang, ditemukan tim SAR gabungan dengan jarak sejauh 1,5 km dari lokasi korban dilaporkan hanyut. 3 jam kemudian, korban kedua, Ulfa, juga ditemukan tim SAR dan berjarak 5 km dari lokasi korban terseret arus sungai. Proses evakuasi korban mengalami sedikit kesulitan karena korban ditemukan dengan posisi tersangkut di bawah batu besar di dalam sungai. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Alhamdulillah tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pertama itu pada pukul 11.30 atas nama Cynthia. Itu jarak ditemukannya sekitar 1,5 sampai 2 km dari titik temunya. Korban kedua tim SAR gabungan berhasil juga menemukannya pada pukul 14.24. Itu jaraknya dari lokasi titik 0 sekitar 500 meter. Itu korban atas nama Ufa. Jadi saat ini tim SAR gabungan setelah menemukan 2 orang korban, jadi kami mengevaluasinya. Jadi kami sekarang memfokuskan semua tim mengisi dari titik 0 sampai ke bawah, Bang. Sabtu pekan lalu, 4 orang siswa sebuah SMK di Padang hanyut terbawa arus. Saat itu, mereka hendak menyeberang sungai menuju lokasi pemandian. Tiba-tiba datang air bah dan menghanyutkan mereka. 1 orang siswa berhasil menyelamatkan diri. Sementara 3 siswa lainnya, yaitu Iksan, Ulfa, dan Cynthia, hanyut di bawah arus. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Hingga Minggu sore, 1 korban masih dicari tim SAR. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan pagi ini. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan Parak Jambu, Dadok, Tunggul Hitam, Kota Padang, Minggu siang masih digenangi air. Meski ketinggian air mencapai 40 cm, namun warga tetap melewati jalan ini dengan kendaraan. Sepanjang Sabtu malam, hujan deras mengguyur Kota Padang dengan intensitas tinggi. Hujan baru reda saat Minggu dini hari. Derasnya hujan itu menyebabkan beberapa tempat yang menjadi langganan banjir selama ini kembali dilanda banjir. Salah satunya adalah daerah Parak Jambu. Air yang meluap hingga menggenangi jalan menjadi hiburan bagi anak-anak. Mereka asik bermain air dan berenang di lokasi banjir tersebut. Beberapa dari mereka bahkan melakukan atraksi terjun ke sungai kecil dari sebuah jembatan yang ada di daerah itu. Menurut tokoh masyarakat Parak Jambu, banjir yang kerap melanda daerah itu disebabkan pendangkalan sungai yang berada di Parak Jambu. Selain itu, lokasi yang rendah juga menyebabkan air menggenangi kawasan tersebut. Kita jam 18.30. Bertahan hingga hari ini, Pak ya? Bertahan air sekitar jam 1.00. Itu ketinggian air berapa, Pak? Kalau udah 1 meter 1,25 meter, satu pinggang orang dewasa. Gitu. Itu saluran air, pengendalian banjir. Menurut warga, hampir setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi, Parak Jambu dan sekitarnya selalu dilanda banjir. Terdampak banjirnya yang lebih besar, diharapkan segera datang bantuan buat kebutuhan
makan gitu buat warga yang terdampak gitu. Oke, bantuan yang mendesak yang sifatnya Ya, urgent seperti makanan gitu. makanan, selimut mungkin juga Pak. Selimut, obat-obatan. Sebelumnya, Sabtu malam, tim SAR Kota Padang sempat mengevakuasi sejumlah warga Parak Jambu akibat terkurung banjir. Saat itu ketinggian air mencapai 1 meter dan menenggelamkan permukiman warga. Kini, warga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Padang, Robiha melaporkan. Sejumlah pohon di daerah Jambak Jalur 5, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, Sabtu malam pekan lalu, tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Tumbangnya pohon tersebut menutup akses jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu warga setempat berusaha mengevakuasi material kayu yang menutup jalan. Dengan menggunakan 1 unit mesin gergaji, petugas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengenyahkan material pohon yang tumbang tersebut. Lamanya pengerjaan evakuasi ini disebabkan pohon yang tumbang mempunyai diameter yang cukup lebar dan berdahan rimbun. Tak hanya itu, pohon lain yang berdekatan dengan pohon yang tumbang itu juga ikut patah karena terseret ranting yang besar. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Simpang 4 menuju Kinali dan sebaliknya macet total selama beberapa jam. Kendaraan antre dan mengular sepanjang lebih dari 1 kilometer. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada jam 19, jam 7 malam, mendapat laporan bahwa di Jambak Jalur 5 terjadi pohon tumbang roboh. Cuman untuk selanjutnya kita langsung ke lapangan mengecek, rupanya terjadi hambatan jalur akses transportasi jalan lintas Simpang 4 Padang. Jelang Minggu dini hari, petugas berhasil mengenyahkan tumpukan material pohon tumbang dan lalu lintas kembali lancar. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Harga cabai merah di Pasaraya Solo pada hari Minggu siang terpantau Rp85.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp5.000 jika dibanding 1 hari sebelumnya yang dijual Rp90.000 per kilogram. Padahal saat kondisi normal, cabai merah hanya dijual Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kurangnya pasokan cabai dari daerah penghasil cabai di Kabupaten Solo, serta banyaknya petani yang gagal panen, merupakan salah satu penyebab harga cabai semakin pedas. Kondisi ini juga diperparah dengan berkurangnya pasokan cabai dari sentra kebun cabai di luar Kabupaten Solo. Dengan demikian, hukum pasar pun berlaku secara alamiah. Harga akan naik ketika pasokan berkurang. Tak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan tomat. 1 kilogram bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan tomat yang biasanya Rp10.000 per kilogram, kini dijual Rp15.000. Sebelumnya 60-70. Itu sejak kapan naiknya, Bu? Kalau ibu baru 2 hari. 2 hari. Iya. Faktor penyebab naiknya itu apa, Bu? Kurang tahu ibu tuh. 2 hari Kalau ini. cabai hijau harganya 40. Rp40.000 Iya. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Naiknya kapan, Bu? Kalau cabai hijau naiknya baru 3 hari dah. Oh, bawang naik. Bawang harganya awak jual 40, 45. Lagi, Bu, yang naik. Tomat naik tuh. Meski harga cabai menggila, warga masih tetap membelinya karena bagi warga di Sumatera Barat, cabai merupakan bahan utama dalam setiap masakan. Untuk menyiasatinya, warga mengurangi jumlahnya. Jika biasanya membeli 1 kilogram cabai, kini warga hanya membeli 2 hingga 3 ons cabai. Karena untuk kebutuhan rumah sekitar 2 kilo, bisa beli sekitar 2 kilo. 2 kilo. Tadi berapa Pak kilo Pak dibelinya, Pak? Sekarang dijual itu 90. Kalau biasanya kalau paling seminggu sebelumnya sekitar 60-an lah. Biasa beli 2 kilo untuk seminggu itu dapat sekali.
sekarang bisa beli sekilo. Sejatinya, dinas pasar setempat harus bergerak cepat melakukan operasi pasar agar harga cabai tak semakin menggila. Dari Solo, Garnadi melaporkan.